hari ini. Ayo, ayo, ayo. Macet ya di jalanan Haram ke BPN. Macet. Aksi damai yang digelar sekitar 2.000 anggota masyarakat adat Pitung Ngetiuh di kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran Rabu 17 Juni 2026 membuahkan hasil positif. Setelah melakukan penyampaian aspirasi dan audiensi, pihak kantor pertanahan menyatakan siap menindaklanjuti proses penerbitan sertifikat hak atas tanah adat yang diajukan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, BPN Pesawaran menyepakati akan memproses berkas sporadik menjadi sertifikat hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, verifikasi lapangan dan pengukuran dijadwalkan paling lambat 7 hari kerja setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Permohonan tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 329 hektar di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang merupakan bekas tanah adat dan selama ini dikelola oleh PT PN1 Regional 7. Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara kesepakatan nomor 1199-BA-18-09-MP-001-2026-V1-2026 yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat adat dan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai dasar pelaksanaan tahapan administrasi hingga penerbitan sertifikat. Juru bicara sekaligus penyimbang adat Pitung Ngetiuh, Yusuf Indra bergelar paksi pemimpin, menyampaikan apresiasi atas respon yang diberikan kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran. Kami menyampaikan apresiasi kepada kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran yang telah membuka ruang dialog dan menerima aspirasi masyarakat adat dengan baik. Kesepakatan yang telah dicapai hari ini menjadi langkah penting dalam perjuangan kami untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, ucapnya. Kami berharap komitmen yang telah dituangkan dalam berita acara dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga proses verifikasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar dan transparan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat adat Pitung Ngetiuh untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi prosedur yang berlaku, serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar proses ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan bersama. Harapnya. Di sisi lain, masyarakat adat juga berkomitmen melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, mulai dari identitas pemohon, SPP TPBB tahun 2026, surat kuasa, persetujuan batas tanah, hingga dokumentasi titik koordinat. Sementara akta pelepasan hak akan disampaikan setelah proses pengukuran selesai dilakukan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, masyarakat berharap seluruh proses verifikasi dan pengukuran dapat berjalan lancar, sehingga penerbitan sertifikat hak atas tanah adat segera terrealisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Pesawaran, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Saatnya kita menyampaikan permasalahan ini. Di mana kepala BPN tidak berpihak. Aman. Awas yang bendera. Angkat masuk. Kami pastikan aksi damai, tidak anarkis. Dibuka. Buka. Buka. Udah tenang aja, slow. Kami Kita di sini. Kedatangan kita sebab itu Kepala BPN kami siap untuk menduduki BPN Pesawaran. siap. Dan kami meminta juga kepada Kanwil BPN Provinsi melaksanakan aksi demo damai. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal. Masuk ke dalam kantor BPN. Yang di luar. Adat Pak, ya, bukan main-main ini, memang adat Pak. Pitung Ngetiuh Pak, Margawe semua, Kecamatan Gedong Tataan. Tidak, damai untuk hari ini. Oh ya boleh. Oh, masih pinjemin aja nggak apa-apa, pinjemin. Ada kekurangan yang dari petunjuk dari Bapak BPN dan kami tidak lengkapi keseluruhannya petunjuk dari Bapak Kepala BPN.
Nyatanya tanggal 5 bulan Juni dikembalikan tanpa ada alasan. Maka pada hari ini kami penyembah adat Pitung Tiup, warga Wesema, Kecamatan Gedong Tetaan dan sekitarnya beserta masyarakat datang ke kantor BPN untuk supaya cepat Bapak Kepala BPN membuatkan Supradik menjadi sertifikat. Yang selama ini di tanah kami adat dikuasai oleh PTP Waidulu. Maka daripada itu kami mohon kepada Bapak Kepala BPN dapat diselesaikan secepatnya. Namun kalau hari ini tidak diselesaikan secara cepat, kami akan datang bukan secara damai, secara bukan damai. Maju lagi, maju. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Saya ketua penyembah adat Pitung Tiup. Sampai bahasa kuyup karena membela masyarakat yang banyak. Nah, jadi bukan main-main. Karena tanah itu adalah tanah hak adat kami Pitung Tiup. Ya, nah jadi cepat diselesaikan. Satu perjanjian kami hari ini damai, tidak menentang hukum. Ya, tapi kalau tidak cepat diselesaikan, kami tidak akan damai lagi. Tidak akan damai lagi. Siap? Apa yang akan terjadi saya nggak tahu. Karena kami sudah kesal, Bu, Pak. Ya, sudah 5 tahun kami dibohongin terus. Ya. Nah jadi mohon BPN kalau ada di kantor keluar hadap kami. Keluar Kepala BPN. Keluar. Dan penyampaiannya, dan mohon izin Bapak, kami persilakan untuk perwakilan ya Pak, mungkin bukan tidak diizinkan untuk semua karena kan ruangannya juga tidak terlalu besar. Mohon bisa dimaklumi untuk perwakilan para penyeimbang adat untuk beberapa orang, kemudian yang lain mungkin bisa menunggu sambil kita menunggu nanti hasil dari dalam. Gimana Pak? Kita keluar ke sini. Keluar ke sini. Kami tunggu dari masyarakat Pitung Tiup. Keluar ke sini dari sana. Tenang. Kamu ngerti nggak? Di tanah Tanjung Kemala itu dengan luasan 3 susun tidak bersurat. Ya, itu di tanah adat. Kamu paham kan, Adan? Keluar kamu. Jadi begini Bu, Pak ya, mohon maaf ya. Artinya kami Tenang. Maju. Ayo maju semua, maju. Maju. Maju, maju. Terus maju. Maju. Maju terus. Maju. Ayo maju. Bapak-bapak mau Kamu itu gak baca, udah bisa ya. Nadam. ini licin. Ya, para penyeimbang adat jangan terdorong ke depan karena ini licin. coba saya beritahu, jamin tidak ada apa-apa. Iya, tapi jangan mengundang kami yang enggak. Baik Bapak. Satu komando. Kepada yang terhormat Bapak BPN, mohon diterima kedatangan kami dari adat Pitung Tiup. Kami nggak mau anarkis. Kami punya tanah, ya. Taruhlah PTP punya kayu. Kita nggak boleh anarkis. Ini benar kata Bapak ini karena nggak muat. Siapa tokoh adat? Diam dulu. Tokoh adat ya, tokoh masyarakat. Paham adat nggak? Kalian punya adat nggak? BPN ini. Karena dari provinsi udah menyerahkan untuk DPPN untuk membikinkan surat sertifikat. Ternyata kenapa dipulangkan? Ini adat ini. Kalau adat semua kan nggak enak seluruh Lampung. Ini Lampung. Ya, tolong kasih Bapak ini. Nggak usah saya masuk, nggak apa-apa. Ada Bapak Pak Usuk. Nanti saya di luar aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas waktu Kepala BPN Sri Amut itu ya, dia menyatakan PTPN 7 tidak bersurat, ya, tidak bersurat jelas, ya. Kok ini ganti Bapak ini malah beda, malah apa? Balikan fakta, ya, jelas Pak, ya. Jelas waktu Kepala Menteri, ya, jelas sekali. Biar tahu orang pesawaran, ya. Dia ini nggak ngerti. Tim reformasi
Agraria sudah menyatakan objek tanah tersebut itu tidak bersurat. Padahal makanya kamu, ya, di Tanjung Kemala 239 hektar tersebut tidak bersurat dikuasai dengan PTPN baik dulu. Dan tidak terdaftar di HGU. Paham tidak kau? Ya. Ini kayaknya kepala BPN Dan menghormati masyarakat adat yang ada di Pesawaran ini. Kemudian coba Pak sebutkan dulu Bapak asalnya dari mana, kapan menjabat di sini, ya. Perkenalkan dulu namanya, kenalan dulu asalnya dari mana sebelum Di Pesawaran. Pesawaran. Yuk. ya, izin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Nanang Setiawan, asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami Kementerian Atau BPN dari Sisikan yang bisa bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk lebih lanjut, kami akan buka, kami mempersilahkan perwakilan dari Bapak Ibu karena ruang rapat kami terbatas, mungkin sekitar. Sebutin aja kenapa ditolak. Perwakilan, sebutkan aja di sini. Kenapa ditolak? Sekarang begini Pak, Pak ya, mohon maaf. Bapak masih ingat ya? Pada tanggal 25 kami hadir 15 penyembah adat. Kami tuh 5 pasal yang masih kurang. Ya, tolong dilengkapi. Bahkan Bapak yang memberi petunjuk untuk melengkapinya. Kenapa nyatanya dikirain Bapak tanpa kabar, tanpa apa alasan Bapak? Jangan macam-macam. Ini ketua pejuang adat. Jawab yang jelas. Ya. Nah, silakan Pak, lanjut Pak. Bapak juga pemerintah yang mewakili negara di dalam hal ini. Pak, saya sudah baca surat pengembalian Bapak. Yang intinya Bapak pakai asas kehati-hatian dan kepastian hukum. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Betul. Nah, sekarang saya tanyakan ke Bapak. Bapak baru berapa bulan di sini? 3 bulan lebih. 10 bulan. Nah, 10 bulan. Sudah pernah turun ke lokasi? Belum. Sekarang Bapak bilang asas kehati-hatian ya dan kepastian hukum. Pak, tanggal 25 Mei 2022, tim Reforma Agraria Kabupaten Pesawaran sudah turun ke lokasi. Langsung dipimpin oleh Kepala BPN itu, diwakili juga oleh. Sudah saya sampaikan syarat-syarat selengkapnya. Yang disampaikan oleh Bapak kemarin yang kesini diterima oleh petugas loket kami, masih ada beberapa kekurangan Pak. Itu sudah kami jawab di surat itu. Kenapa dikembalikan kalau kekurangan? Kan melengkapi aja seharusnya. Ya karena belum lengkap, belum bisa kita proses seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, ketiga, tim Reforma Agraria itu telah menyatakan objek tanah tersebut tidak bersurat dan tidak ada HGU-nya. Baik. Ya, saya mohon perhatian. Kesimpulan, sesuai hasil survei lokasi di lahan PTPN 7 Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran, diketahui lahan tersebut belum berstatus hak guna usaha dan telah dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak PTPN 7 dan tim Reforma Agraria. Saya jelaskan berita acara. Berita acara hasil survei lokasi tim Reforma Agraria pada tanggal 25 Mei 2022. 1. Lokasi tanah terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan luas kurang lebih 329 hektar. Kedua, tanah tersebut merupakan areal perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN 7 dan terindikasi
tanah negara yang belum terdaftar dan berstatus. Kemudian berita acara ini ditandatangani oleh pihak PTP. Tercantum. Sekarang Pak, kalau Bapak pakai asas kehati-hatian dan kepastian hukum, Bapak buka apa yang sudah dilakukan Kepala BPN sebelumnya terkait tanah itu. Tanah itu telah tersimpulkan Pak, tidak terdaftar, artinya tidak terdaftar sebagai aset dan belum berstatus, artinya belum bersurat. Kalau pada hari ini Bapak bilang ada surat dari PTP yang menyatakan itu aset, buktikan. Ini negara hukum, bukan asumsi Pak. Pak, saya mewakili rakyat. Kami terus bawa surat ketika semua pertemuan. Saya dampingi mereka Pak. Sampai tahapan ini aman, damai, tentram. Saya sudah ketemu dengan Bapak 5 kali kita pertemuan. Ya, awalnya Bapak menolak untuk memproses. Kata Bapak adil. Ya, PTP Bapak tidak bikinkan sertifikat HGU, masyarakat tidak Bapak bikinkan sertifikat. Saya tanya dengan Bapak, sertifikat HGU tidak Bapak bikinkan, kenapa? Apa jawab Bapak? Karena Pak Kades tidak mau membuatkan sporadik. Benar nggak? Berarti PTP kurang syarat. Sementara saat ini masyarakat saya sudah buatkan sporadik dan sudah cukup syarat. Bapak nggak mau buat juga, itu yang tidak adil. Bapak ngotot bahwa diindikasi tanah itu tanah PTP. Pak, Bapak dengan saya tugas sama Pak. Kita melayani masyarakat. Saya dimohonkan masyarakat untuk membuat sporadik. Saya periksa lapangan. Setelah memenuhi syarat dari tua-tua kampung semua cukup, saya jadikan sporadik. Saya kirim ke Bapak. Harusnya tugas Bapak tinggal lihat sporadik saya tersebut memenuhi syarat atau tidak. Dan Bapak juga sudah sepakat. Bahkan Bapak memberikan ini Pak Kades, contoh sporadik yang harus dibikin, lengkapi. Sudah kami lengkapi. Dan Bapak bilang ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Saya buka. Bapak bilang ya, ada akte pelepasan hak tanah dari notaris. Bapak minta syarat itu. Saya ke notaris. Apa jawab notaris? Pak Kades, BPN ini lucu. Kenapa Bu lucu? Apa yang mau kami tanda tangani pelepasan hak tanah kalau tanah tersebut aja belum diukur, belum ada nomor yang induk bidang, belum ada peta. Bapak paksakan notaris suruh tanda tangan kertas kosong. Ya nggak mau Pak. Bapak bilang kepastian hukum. Bahaya Pak kalau Bapak bermain kertas kosong tanda tangan. Maaf Pak, harusnya saya yang belajar hukum tentang tanah dengan Bapak, bukan rakyat ngajarin Bapak. Ini membuktikan Bapak tidak mampu. Ganti. Bapak lihat kejadian hari ini, berapa jam macet. Bukan tidak tertutup, sikap seperti Bapak ini akan menimbulkan ke depan provokasi. Kalau sudah terjadi keributan, Bapak salahkan masyarakat. Apa kurang data saya? Apa karena nggak ada amplop di baliknya? Maka kamu diproses. Ini fakta. Saya tanya, hari ini Bapak Kepala BPN mana? Kepala BPN mana Pak hari ini? Kalau Pesawaran, jadikan ini acuan. Karena ini keputusan dari Kepala BPN yang lama bahwa tanah ini tidak terdaftar sebagai aset dan tidak berstatus. Jangan kamu pikir ini di Pesibar, ya, yang di dalam sana. Ini di kota Pak. Saya marah karena saya merasa pemerintahan diinjak-injak orang seperti Bapak. Kita melayani Pak. Mana tim Bapak yang turun ke saya?
lihat jam. Saya berapa kali kita ketemu? 2 kali Bapak tinggalkan saya karena Bapak belaga sibuk. Ini permasalahan penting, Pak. Selesaikan ini dulu. Percuma Bapak, ya, artinya berhubungan ke pusat. Sementara yang penting di sini Bapak nggak selesaikan. Bukan kami nggak tahu, Pak. Kami semua masyarakat tahu berapa bikin sertifikat. Sertifikat itu nggak mahal, Pak. Tapi ketika masuk BPN 2 kali lipat. Separah ini, masyarakat susah, bensin semua naik. Bapak mancing. Kalau terjadi kejadian anarkis, dengan entengnya Bapak bilang itu masyarakat nggak tahu adab. Padahal Bapak tidak tahu adab. Ini sudah ada dasar hukum. Saya berani bikin sporadik, dasar hukum jelas. Saya pertaruhkan dasar hukum Bapak untuk bicara ke PTP. Itu sudah putus di 2022. 6 tahun, Pak. Ini kan saya sudah kasih Bapak. Tapi saya yakin Bapak belum baca. Baca. Karena ada kemungkinan yang Bapak cari amplop. Kami nggak kirim amplop, Pak. Kami kirim berkas. Pelajari. Bapak, kita bukan bicara kedaerahan ya, Pak. Bapak betul dari Jawa Tengah. Kita satu Indonesia, Pak. Tapi akibat-akibat seperti Bapak yang memprovokasi masyarakat, ini yang bahaya. Ya, saya sudah buka Google. PTPN berpuluh-puluh tahun memegang perusahaan mengelola tanah tanpa HGU, tidak dibenarkan. Ini ada, Pak. Ini ada. Bahkan dijadikan contoh, Pak. Kejadian di Pesawaran dan PTPN 7. Jadi pemerintah sudah mengakui itulah salah satu contoh BUMN PTPN mengelola tanah tanpa HGU. Di Google kami sudah dijadikan contoh, Pak. Ini Bapak bisa pegang. Jika Anda mendapati lahan yang dikelola tanpa izin di daerah Anda, pelaporan dan verifikasi dokumen dapat diajukan secara langsung melalui Kementerian ATR BPN. Oh, dengar nggak? Artinya apa, Pak? Ketika di daerah, suatu daerah terdapat BUMN yang mengelola perkebunan tanpa HGU, dilaporkan ke BPN. Ini sudah jelas. Kita dijadikan contoh kejadian di Pesawaran dan PTPN 7. Bapak tidur terus nih. Yang saya, yang benar harus benar, yang salah harus salah. Ya, Pak, ya. Rambut kita sudah beda warna, Pak. Sudah saatnya kita, ya, introspeksi ke dalam. Ini krusial, Pak. Saya udah bilang sama Bapak, Pak, jangan ambil bola panas. Bener nggak? Saya udah ingatkan itu. Berkas saya kasih lengkap. Tapi Bapak dengan tim Bapak nggak mau nerima, tapi entah ditaruh di mana ini. Kok bisa nggak dipelajarin? Pak, setahu saya Bapak kan pengganti yang lama. Berarti Bapak cari apa yang sudah dikerjakan yang lama. Jadikan dasar Bapak untuk ngambil keputusan. Ini berita acara survei sudah turun dari 2022, Bapak. Bapak nggak pakai, yang Bapak pakai bahasa PTP itu aset. Ini negara hukum, Pak. Kalau dia bicara aset, keluarkan surat aset. Nomor berapa, tanggal berapa, gambar mana. Bukan bahasa mulut. Ini aset PTP. Nah, jadi sementara itu, Pak, nggak cocok Bapak di Pesawar kalau gaya Bapak ini. Setuju nggak diganti? Mungkin sementara itu. Saya tunggu jawaban Bapak. BPN ini mengiyakan, artinya saya merespon PTP. Yang pasti kan ada selembar surat dari PTPN 7. Coba Bapak tunjukkan surat dari PTPN 7 sekarang ini. Tunjukkan. Mana suratnya? Karena kalau PTPN 7 itu ada surat, bersurat kami mundur, Pak, dari situ.
Ya, hari ini juga kami mundur. Kalau PTPN 7 itu bersurat. Ini kena nyata-nyata PTPN 7 itu tidak bersurat, Pak. Ya, tidak bersurat. Dan itu juga selama 40 tahun tidak pernah membayar pajak. Dan juga itu lagi ada tanah lahan kosong hampir 200 hektar disewakan. Ya, disewakan. Berapa miliar itu dunia buruh. Dan juga dari penyidik Polda kemarin ada indikasi diduga PTPN 7 menyerobot tanah masyarakat. Ya, itu dari penyidik Polda ya. Udah nyata, suratnya kan nyata, suratnya. Bahwa artinya PTPN 7 ini tidak bersurat. Ya, selama sekian tahun tidak membayar pajak. Nah, kemarin itu juga yang ada di HGU-nya 1544. Ya, yang kami ukur kemarin dengan penyidik Polda itu ada 2.300 hektar. 2.300 hektar. Waktu diukur sama penyidik Polda. Sedangkan ya ini SDU-nya ada 1.544. Jadi tersisa itu sekitar 800 hektar. Ya, mungkin Bapak kebagian gitu, Pak. Ya. Kalau Bapak mau dari masyarakat nanti saya kasih 22 hektar. Bapak mau. Ya. Oke. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hidup Barat! Hidup Barat! Baik, jadi di negara kita tercinta ini, kalau kita mau keadilan, maka harus diperjuangkan. Sanggup berjuang! Sanggup berjuang! Mana yang... Oke, perkenalkan Pak Nanang. Saya Bobi Pak, saya kuasa hukum dari masyarakat. Kita baru sekali ini kita ketemu karena setiap kali Bapak buat agenda, saya selalu di luar kota. Nah, jadi perlu Bapak ketahui Pak, Bapak 10 bulan di sini, tapi Bapak tidak sepenuhnya belum memahami permasalahan yang ada di khususnya Kabupaten Pesawaran. Mic-nya deketin. Kami selaku kuasa hukum Pak, pegang kasus ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Kami telah menjalani 5 kali mediasi yang diadakan oleh pemerintahan daerah. Kami juga telah 2 kali melakukan RDP di DPRD Pesawaran. Dalam RDP tersebut Pak, kami telah menghadirkan 2 tokoh, 2 guru besar, akademisi, profesor. Pada saat itu Pak, semuanya menyatakan bahwa seharusnya tanah yang ada di Tanjung Kemala tersebut itu dapat dikembalikan kepada masyarakat. Dasarnya apa? Dasarnya nasionalisasi hak ERPA yang selalu digaung-gaungkan oleh PTPN 7 itu tidak mempunyai dasar hukum. Sampai kapan Pak yang namanya hak sewa bisa menjadi hak milik? Hak sewa harus dikembalikan kepada masyarakat Pak. Jadi setelah kami melakukan RDP dengan pimpinan DPRD, dihadiri oleh Forkopimda juga, DPRD meminta waktu selama 1 minggu untuk membuat keputusan. Tentunya waktu yang diminta oleh mereka ini bukan untuk main-main seperti Bapak mempermainkan kami Pak. Mereka mengkaji ulang secara hukum. Apakah ini ada dasar hukumnya? Apakah ini ada kekuatannya? Apabila masyarakat meminta untuk menaikkan hak mereka dari sporadik menjadi sertifikat. Kayaknya mau minta berapa super sertifikat bayarnya? Hasilnya apa Pak? Hasilnya DPRD Kabupaten Pesawaran mengeluarkan rekomendasi. Komisi 1 atas nama Ketua DPRD Pesawaran mengeluarkan rekomendasi Pak, mempersilahkan kepada Kepala Desa Taman Sari untuk menaikkan ataupun mengurus hak-hak masyarakat yang ada di Taman Sari. Sekarang Bapak di sini sudah 5 kali bertemu dengan Pak Kades, dengan masyarakat adat. Dari 5 kali pertemuan selalu alasannya berubah-ubah. Terakhir kali Bapak menyampaikan harus ada perpasan hak daripada notaris.
Kami sudah keempat notaris, Pak. Dan semuanya masyarakat yang hidup lepasan hak itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu ada di BPN. Sekarang yang saya pertanyakan ke Bapak, Bapak duduk di sini untuk mempermainkan hak masyarakat, apa Bapak duduk untuk memang kepentingan Bapak sendiri? Bapak dengar, Pak, teriakan-teriakan masyarakat di sini itu semua kesimpulan daripada ketidaktegasan kepala BPN selama ini, termasuk Bapak. Seharusnya apa yang memang memungkinkan hak BPN melakukan, turun ke lapangan, memberikan titik koordinat, baru kami bisa mengurus selanjutnya. Jadi sekali lagi, Pak, saya cuma titip pesan, selama ini kami aksi damai, tapi Bapak lihat siang hari ini banyak sekali teriakan-teriakan ketidakpuasan. Jangan memancing amarah, Pak. Bapak laki-laki, ada namanya kita sama-sama buat komitmen. Bukan laki-laki yang memang buat komitmen selalu berubah-ubah dan selalu memang tujuannya untuk mengundur-undur waktu. Jadi sekali lagi, Pak, selama Bapak seperti ini, selama itu juga Bapak memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap BPN, Pak. Harus Bapak akui, kalau SHGU yang diajukan oleh perusahaan 3-5 tahun langsung selesai. Tapi kalau untuk masyarakat, hak wilayah masyarakat dipersulit. Jadi saya minta, Pak, kalau nanti Bapak mau dialog, saya minta dialog yang memang punya komitmen dan ada keputusan. Jangan mempermainkan masyarakat. Jadi saya minta jangan kita sama-sama buang energi, Bapak juga seperti itu. Ya, jadi saya minta benar-benar untuk menjalankan semuanya. Oke, kami mau lihat Bapak tanggapannya. Orangnya, mana yang sanggup? 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 Sanggup berdua mana? Maju. Kalau nggak sanggup pulang kita. Ya, yang sanggup berdua mana? Maju. Kalau BPN hari ini tidak menjadikan sertifikat, kita mau apa? Apa yang mau kita? Mau disegel? Mau diduduki? Berani? Sanggup? Kalau bapak-bapak kita, tapi tidak kami perhitungkan. Tapi PTP tetap memperhitungkan mereka rugi 50 juta per hari. Kita tuntut dari tahun 76 sampai sekarang, mana biaya? Masuk kemana? PTP kah? Apa perorangan kah? Atau pejabat? Ini yang kita tuntut. Kita usir kalau memang tidak mengeluarkan sertifikat. Setuju? Silakan. Mana yang lain? Oke, kita siap. Biarin Pak itu dengar kupingnya itu.